Halo guys, selamat datang di channel Firman Panipahan. Hari ini kita buat podcast bicara khusus tentang Hasto yang sekarang lagi viral ya, kejar-kejar oleh KPK. Ya katanya dia ditersangkakan. Ya kata ditersangkakan seolah-olah dia tidak bersalah ya guys ya. Apakah nasibnya sama seperti Harun Masiku yang menghilang dan kemudian ya sudahlah. Di depan saya ada Khairul Umam, penulis ini ya, penulis lepas di kompas.com. Koran Kompas. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Ya, sedikit formal ya kita ya. Iya. Gimana ini? Ada dua pertanyaan pembuka ini. Pertama itu, kenapa Harun Masiku menjadi target KPK? Sebagaimana disiarkan kan begitu ya, dia ditargetkan. Bahkan sebelum beliau ditangkap, beliau sudah tahu akan ditangkap. Hasto, bukan Harun Masiku. Hasto, bukan Harun Masiku. Hasto. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Megawati sebagai ketua umum PDIP akan merealisasikan ucapannya? Dia akan kejar penangkap. Nah, itu dulu. Oke. Ya, sebenarnya penersangkaan Hasto telah lama diprediksi bahwa nanti Sekjen Partai PDI Perjuangan ini dia akan ditersangkakan dalam kasus Harun Masiku, korupsi Harun Masiku, yang sudah lama sebenarnya peristiwanya, tahun 2019 kalau tidak salah ya. Harun Masiku ya. Nah, artinya sebenarnya peristiwa ini adalah mengindikasikan bahwa ya ada nuansa politisasi hukum. Meskipun ya, saya ingin bilang ini ada cenderung juga terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa politisasi hukum, karena tidak mungkin KPK menetapkan status seorang itu menjadi tersangka bila dia tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup. Dalam pernyataan KPK bahwa Hasto dianggap melakukan obstruction of justice. Apa itu? Yaitu menghalang-halangi penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Oke. Yang dibuktikan dengan temuan KPK yang menyatakan bahwa Hasto ini pernah ketemu memerintahkan salah satu staf atau pegawainya untuk kemudian menenggelamkan HP, handphone dari pegawai itu dan Harun Masiku. Oke, itu bukti satu ya. Nah, itu yang menguatkan KPK untuk kemudian menetapkan Hasto diduga telah melakukan tindak obstruction of justice. Oke. Saya pikir itu yang pertama. Nah, itu jelas ya, nuansa politisnya kelihatan sekali. Tapi di sisi lain juga alat bukti itu harus dibuktikan, namanya alat bukti kan ya, dibawa ke pengadilan. Oke, itu fix. Tapi saya justru sangat menantikan reaksi dari Megawati itu. Apakah dia akan melabrak itu kepolisian sebagai lambang ketahanan negara ini? Saya pikir menurut saya ya, Megawati orang yang tahu hukum, orang yang taat konstitusi, yang saya pikir ya tidak akan seceroboh itu untuk kemudian melakukan intervensi terhadap masalah hukum Hasto. Makanya kemudian kita dengar dari pernyataan DPP Partai PDIP, pernyataan yang
disampaikan melalui rilisnya, dia mengatakan bahwa melalui Roni Talampesi, Hasto akan taat hukum dan akan menati seluruh proses hukum yang ada. Tetapi kita harus ingat bahwa Hasto ini adalah orang yang kader terbaik dari partai PDIP. Dia tidak serta-merta kemudian menjadi sekjen PDIP. Saya pikir itu karena prestasi Hasto dan dedikasi Hasto terhadap partai itu. Karenanya dia dipercaya oleh Megawati menjadi sekjen. Tentu saja Megawati dalam konteks itu punya tanggung jawab moral untuk kemudian membela hak politik Hasto, hukum Hasto, untuk kemudian diberi perlindungan pembantuan hukum untuk di dalam perkara ini. Iya, mungkin kalau saya melihat itu Megawati sekarang itu posisinya dilema antara membela orang yang bersalah dan tanggung jawab moral itu tadi. Kalau ini dibiarkan dan dia diam aja, sementara yang ditangkap itu adalah sekjen, maka PDIP itu hilang muka. Iya betul. Jadi gitu ya jadinya ya. Jadi hampir semua kader PDIP, terutama tingkat elit ya, level DPP, dia meyakini bahwa ini unsur politisasinya cukup kuat. Bagaimana membuktikan bahwa itu ada unsur politisasi? Ya tentu banyak hal yang bisa kita lihat ya, mulai dari perjalanan kasus ini. Penyangkaan Hasto ini kalau menurut keterangan Roni Talampesi, dia mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada indikasi sejak Hasto sudah mulai memiliki sikap unjuk kebolehan kira-kira begitu, membongkar masalah-masalah orang, masalah yang membela lawan politiknya, membela lawan politik kekuasaan pemerintah, dan dianggap orang yang di kader PDIP yang vokal dalam hal ini, ya semacam berbahaya jika kemudian Hasto kemudian lepas ya, artinya dibiarkan begitu saja. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang tidak sepenuhnya salah jika kemudian dianggap bahwa kasus Hasto ini adalah bagian dari politisasi hukum. Iya, jelas politik, tapi unik ya, ketika ini kan rentetan peristiwa panjang itu tadi ya, ketika bercerai dengan Jokowi, yang framingnya Jokowi itu dihina di depan umum, tapi sebenarnya lebih besar dari itu agendanya barangkali. Tapi sekarang ketika Jokowi sudah turun dari jabatan, dia masih memiliki power yang kuat karena memenangkan Prabowo, ya kan? Di sisi lain, menurut saya momen Hasto ini masuk untuk melecehkan atau untuk menenggelamkan nama Jokowi itu tidak tepat. Kenapa? Karena Jokowi dalam keadaan menang secara politik. Makanya memang Hasto ini memang naasnya gitu. Dia kan berbicara di mana-mana menjelekkan Jokowi. Tidak menjelekkan barangkali. Membongkar lah ya. Itu sama aja kan. Kalau istilah orang Melayu itu memukul air di kolam terpercik muka sendiri kan. Menampar air di kolam terpercik muka sendiri. Kenapa? Karena Jokowi 2 periode itu ya PDIP. Mau nggak mau harus kita akui kan. Apa ada indikasi Jokowi setelah dipecat itu kemudian Hasto ditetapkan? Oke. Sebenarnya saya ingin mencoba untuk melihat secara
Orang bisa saja mengait-kaitkan bahwa pasca Jokowi dan keluarganya dipecat dari PDIP, kemudian Keluarganya ya. ada reaksi yang kuat untuk kemudian bisa saja mentersangkakan Hasto. Tapi tidak, menurut saya memang ya penegakan hukum ini berjalan. Artinya KPK mencari ya alat-alat bukti yang kemudian menunjukkan ada tindakan dugaan tindakan pidana yang kemudian dilakukan oleh Sekjen PDIP. Artinya enggak, saya ingin bilang bahwa untuk kemudian bilang ini ada kaitannya dengan peristiwa Jokowi itu terlampau panjang sekali. Ya, ini adalah proses hukum. Proses hukum itu artinya bisa saja menemukan dalam perjalanannya, bisa menemukan bukti-bukti baru yang mengarah kepada dugaan ya, tindak pidana lain yang dilakukan oleh orang yang terlibat atau diduga terlibat di dalam kasus korupsi Harun Masiku. Ya emang bagus ya. Jadi gini, menurut saya memang orang yang bekerja sama dengan koruptor itu yang harus diselesaikan lebih dahulu, termasuk yang menghilangkan alat bukti. Karena kalau alat bukti itu hilang, ya itu semua kasus selesai kan? Nggak selesai. Seperti yang dilakukan oleh dugaan ini kan ya, Hasto ini menghilangkan alat bukti itu dengan menenggelamkan HP itu tadi kan. Itu menarik. Karena kebanyakan juga gini, banyak kasus di negeri ini kan, kasus korupsi itu kalau KPK itu ngomong luar biasa kan, dia kemana aja bisa menemukan ini sebenarnya kasus. Tapi masalahnya adalah yang mencegah kasus itu berlanjut itu loh, ada orang hebat seperti Hasto ini kan orang hebat ini. Tapi dia memang harus diselesaikan. Kita harus bantu juga viralkan supaya berjalan dengan baik persoalan ini. Ya, orang pasti sepakat ya. Mengenai penegakan hukum, siapa yang terlibat harus ditangkap. Tetapi menjadi tidak fair kalau kemudian penegakan hukum itu punya nuansa politisasi. Kalau kita mau fair misalnya dalam konteks penanganan kasus ini ya, ini kan kasus yang sudah lama ya. Bahkan ada yang sudah keluar dari penjara ya, yang terlibat dalam dugaan kasus suap ini. Mantan komisioner KPU kalau nggak salah ya, namanya Wahyu. Artinya kalau penegakan hukum ini mempraktikkan secara fairness ya, secara fair, mestinya semua tindak pidana yang melibatkan terutama elit-elit partai politik itu ya ditinggal dong semuanya. Ada banyak sekali, termasuk saat ini adalah menteri-menteri Jokowi yang kemudian diangkat kembali. Sebenarnya gini aja, juga. Kalau kasus di dalam kamar kita mungkin nggak bisa menerka-nerka, tapi dugaan kita itu mesti persis seperti itu. Kenapa gitu ya? Namanya kader kan, kader ketangkap pasti dibela oleh seniornya dan kader-kader yang lainnya gitu. Tapi itu tidak dipublik kan, tidak ketahuan. Tapi begini, aku mau kasih satu contoh yang itu jelas terlihat di depan mata kita. Kilometer 50. Begitu selesai kasus itu, pembunuhan itu, kilometer 50-nya hilang. Itu jelas-jelas pembangunan apa istilahnya yang pegang proyek itu juga termasuk orang yang menghilangkan bukti, Pak. Kalau kita mau serius menangani penghilangan bukti ini, kan sebelumnya kan ada warung-warung itu. Begitu ada kasus itu, hilang semua warungnya. Saya tidak. Itu jelas, Pak. Saya tidak sampai pada ini contoh bagian yang itu. Ya, ini karena
untuk kemudian menyebut ya, dia melakukan tindak obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum dengan menghilangkan alat bukti, itu kan butuh, Ini TKP-nya Pak dihilangkan. ya butuh waktu, butuh pembuktian yang cukup ya. Artinya kalau soal itu begitu. Tapi yang saya ingin bilang bahwa ya paradigma di dalam penyelesaian hukum kita itu kan seolah-olah kalau kasus itu atau orang yang terlibat di dalam kasus itu masih bersama dengan kekuasaan, dia akan aman. Oke, ya. Setibanya nanti setelah selesai dari dan keluar dari kekuasaan atau bahkan jadi pihak yang menentang kekuasaan dan menjadi oposisi, maka kemudian kasus itu diungkit lagi dan bisa jadi dia menjadi alat politik. Nah, menurut saya nah ini potret hukum kita gitu. Banyak sekali yang begitu kan. Sehingga kemudian kalau kemudian ada masyarakat yang bilang pentersangkaan itu adalah politisasi, ya kita menerimanya, bukan karena kita punya atau masyarakat punya keberpihakan terhadap partai tertentu, enggak. Siapa sih kemudian masyarakat seperti saya punya keberpihakan terhadap partai politik? Apa kepentingan kita? Apa kepentingan kita dan Kan nggak dibayar nggak juga. ada itu. Ya. Nah, tapi lagi-lagi sebagai fenomena dan fenomena politik hukum, arahnya pasti akan dibawa ke sana. Mikir. Iya, ya. Jadi apa harapannya ini? Harapan dari kasus ini, apakah berharap Harun Masiku itu akan tertangkap atau ya, dan Hasto maksudnya tertangkap nanti, dan kemudian itu akan menemukan penyelesaiannya atau justru menambah masalah baru? Saya berpikir begini, proses hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan itu kita bisa tangkap. Secara politis, PDIP ini kan partai besar, ya kan ya? Dia partai besar. Kalau sekjennya saja ditangkap di muka umum begitu, kira-kira pembalasan PDIP apakah lebih ganas lagi atau tidak? Mereka kan punya jumlah data yang 2 periode sama Jokowi kan, atau Jokowi yang akan selanjutnya menjadi tersangka terbaru setelah Harun Masiku. Gak mungkin gak ada kasus, pasti ada kasus itu. Itu IKN saya tidak sampai ke sana. Ini prediksi politis. Iya, saya tidak sejauh itu. Bukan paranormal kita ya. Iya. Kita memprediksi atau menerawang masa depan itu. Saya tidak sejauh itu berpikirnya. Saya hanya berpikir bahwa PDIP ini menjadi partai yang saat ini dianggap sebagai oposisi. Artinya apapun kemampuan dan atau data yang dimiliki oleh PDIP, atau bahkan misalnya PDIP memiliki data untuk kemudian melaporkan siapa saja yang terlibat di dalam kekuasaan pada eranya Jokowi, saya kok tidak yakin kemudian akan ada penegakan hukum yang pembelotan lebih cepat. Artinya saya ingin bilang bahwa ya situasi politik, kemudian keberpihakan terhadap kekuasaan itu juga menjadi salah satu yang indikator kemudian hukum itu dapat ditangani secara cepat dan lebih mengakar. Terkait dengan kasus Hasto, kalau saya pribadi, silakan penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan hukum, aturan main hukum, ya silakan. Dan saya pikir itu bagus untuk kepentingan hukum kita kan, terutama dalam konteks agar tidak lagi ada citra bahwa orang kalau lagi berkuasa bisa apa saja bisa dilakukan gitu. Bahkan mengintervensi
Komisi Penegakan Hukum kan, Ya. biar tidak terjadi begitu lagi. Dan berikutnya saya berharap justru KPK akan membongkar lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi di Indonesia yang bisa jadi itu adalah juga menyasar sejumlah menteri-menteri daerah Prabowo. Presiden Prabowo yang sebelumnya juga Jadi, ada banyak sekali dugaan-dugaannya terhadap sejumlah menteri. Saya pikir itu kawan saya, harapan saya. ya, ya, menarik. Saya justru berharap kasus ini berlanjut terus tanpa penyelesaian. Kenapa? Tanpa penyelesaian. Iya, supaya makin banyak yang ngomong, makin banyak permasalahan. Jadi kita akan melihat bagaimana rusaknya negeri ini gitu. Kan gitu ya. Mungkin sisi lain orang akan semakin pesimis dengan kepolisian. Karena kok tidak nangkap, cuma dibahas toh. Tapi perlu dibahas seluas-luasnya. Entah itu macam-macam lah, semua bisa dibahas. Ya, kita tidak ada kesimpulan di pertemuan ini. Kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya. Apakah Prabowo akan memecat banyak menterinya untuk menguruskan kembali menteri-menterinya yang dikatakan oleh banyak orang atau politisi bahwa menteri-menteri Prabowo itu terlalu gemuk, jumlahnya terlalu banyak, perlu dikuruskan lagi, atau ada hubungannya dengan gemoy ya. Kita tidak tahu. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya.